Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamila dengan NIM 121703008. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode numerik yang mana di sini yaitu metodenya menggunakan metode interpolasi Newton. Nah, di sini sebelumnya saya punya ini. Nah, misalkan kita tinjau dulu studi kasus yang akan kita selesaikan di metode ini. Nah, ini untuk kasusnya di sini misalnya gerak lurus berubah beraturan, nah ataupun disebut GLBB. Nah, di sini misalkan sebuah mobil bergerak dipercepat dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Kemudian jika kecepatan awalnya itu 10 meter per second dan besar percepatannya 2 meter per second kuadrat, melalui sebuah pengamatan diperoleh beberapa data jarak tempuh pada waktu tertentu. Nah, ini data yang ditempuh dalam berbagai waktu tertentunya. Kemudian dengan metode interpolasi Newton, tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 second selama 10 second pertama. Jadi di sini setiap 0,5 second. Nah, di sini data yang data yang terteranya di tabel ini yaitu waktunya di 3 second, 6 second, dan 9 second. Kemudian perpindahannya ataupun jaraknya ketika 3 second yaitu 39 meter, kemudian 6 second di 96 meter, 9 second di 171 meter. Nah, tapi di sini yang kita butuhkan itu yaitu dari 0,5 sampai 10. Nah, 0,5 sampai 10 ini tidak ada di tabel data ini. Artinya tidak tertera di sini ya. Kemudian dengan metode interpolasi Newton bisa kita ketahui dengan programnya. Oke, kita langsung ke programnya. Di sini terdapat 2 program untuk mencari studi kasus tersebut, mengamati dan menganalisisnya. Nah, kemudian di sini saya pertama di sini dulu contoh. Nah, untuk kode contohnya di sini seperti biasa kita import numpy untuk mengolah data, kemudian import math untuk menghitungnya, dan kemudian from Newton Foley. Nah, di sini memanggil metode Newton polinomialnya. Kemudian mengimport matplotlib SVLT yaitu untuk memunculkan grafiknya, plot grafiknya. Kemudian di sini kita tentu menggunakan xdata dan ydata, yang mana xdata itu merupakan waktu dalam satuan second dan y-datanya itu merupakan jarak atau perpindahan dalam meter. Nah, di sini tadi studi kasusnya itu 3,0, 6,0, dan 9,0 itu waktu yang terteranya gitu. Kemudian untuk perpindahannya di sini 39, 96, 171 sesuai dengan yang tadi kasus yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian di sini A itu koefisien kali X data Y data. Kemudian nanti akan memprint data seolah-olah bentuknya itu seperti tabel. Nah, dengan di sini X-nya itu tadi X-nya itu atau waktunya itu 3, kemudian 9,5 dan nah ini 0,5 ini merupakan selang waktunya. Kemudian di sini ada Y-nya N,2. Di sini mendefinisikan juga Y eksaknya. Kemudian di sini juga ada perbandingan 2 metode. Nah, di sini untuk I0 itu merupakan sama dengan eval volley. A dengan input A, X data, XI ini merupakan metode polinomial Newton, dan di sini juga akan dibandingkan dengan Y eksak, yaitu hasil teorinya. Nah, kemudian di sini nanti akan memplot grafik. Oke, lanjut ke kode yang kedua yaitu Newton Poly yang dipanggil di kode pertama tadi yang contoh. Nah, di sini di Newton Poly kita mendefinisikan eval volley yang mana di sini tuh nanti akan menghasilkan nilai y ya, yaitu nilai perpindahannya atau jaraknya. Kemudian di sini mendefinisikan juga untuk
menghasilkan nilai A. Nah, mendefinisikan koefisien X data Y data, di sini ada M, kemudian A. Nah, ini persamaannya. Oke, kita coba langsung untuk run. Oke, di sini sudah muncul. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di data yang ini. Nah, di sini di selnya akan muncul data, yaitu di sini T. Oke. Kemudian di sini ada hasil eksak, yaitu teorinya ya hampir eksak dengan metode interpolar Newton ini hampir mirip sama nilainya, bisa dilihat di sini 39, nilai eksaknya 39, nilai interpolarnya yang di sini 47,25, di sini juga sama 47,25, sampai bawah ini hampir mirip ya dengan selang waktu yaitu tadi 0,5, 3,0, kemudian selang waktu 0,5 jadi 3,5 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dihasilkan plot grafik seperti ini. Itu perbandingan data interpolasi Newton dan nilai eksak. Jadi, di sini untuk data interpolasi Newton dan nilai eksaknya itu hampir mirip. Jadi, maka hasil grafiknya pun akan berhimpitan. Nah, karena perlu kita ketahui juga bahwa interpolasi Newton ini pasti akan melalui titik data, sehingga nanti grafiknya itu akan saling berhimpitan. Nah, kemudian bisa kita ubah juga untuk misalkan mau memvariasikan nilai waktunya ya. Misalkan di sini dicontoh tadi kan 3, 6, sama 9. Kalau misalkan tadi kita yang dibutuhkan tuh variasinya itu di selang 0,5 sampai 10. Berarti di sini misalkan ini yang divariasikan X-nya. Misal sini 0, kemudian ini 10. 10,0. Nah, di sini selang waktunya masih tetap 0,5 karena tadi di kasusnya kasusnya itu dengan metode interpolasi Newton, tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 second selama 10 second pertama. Berarti di sini kita tulis aja, ketik aja 10. Selang waktunya tetap 0,5. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Jadi ini data dari 0 sampai 10. Berarti di sini 9,5 ya. Ini tuh 10 sampai 10. Kemudian di sini nilai intervalnya dan nilai eksaknya hampir mirip, sehingga hasil grafiknya pun saling berhimpitan. Nah, berarti metode Newton, interpolasi Newton dan metode nilai eksak dengan nilai eksak ini nilainya, kedua metode ini nilainya hampir mirip. Maka dari itu untuk metode interpolasi Newton ini cocok digunakan gitu ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.